Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan saya Dery Sarian yang akan memimpin untuk acara hari ini dan juga selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id adalah sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan juga ustazah yang ramah dan juga kompeten untuk berbagai kegiatan agama dalam dimulai dari belajar Islam dan juga dari anak hingga dewasa. Terdapat juga bimbingan mualaf dan khotbah Jumat serta sampai kajian di kantor. Baiklah, Cari Ustadz ini juga berkolaborasi dengan Kelas Penyiar Indonesia adalah tempat belajar public speaking dan juga broadcasting buat siapapun yang ingin meningkatkan rasa percaya diri, skill komunikasi ataupun berkarya dengan suara, dan juga teman-teman sekalian boleh follow Instagramnya di @kelaspenyiar_id ataupun kunjungi di websitenya di www.kelaspenyiar.com. Dan juga sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis, belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka di ruang tengah ini, setiap topik tidak hanya akan dibahas dalam perspektif agama oleh ustadz dan juga ustazah yang kompeten dan juga para ahli dari bidangnya masing-masing. Dan juga di tengah-tengah kita sudah hadir Assalamualaikum Kiai Haji Muhammad Arifin MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, narasumber selanjutnya adalah Ibu Ade Novita SH selaku Mitra Advokat Justika. Justika ini adalah platform yang menyediakan berbagai layanan hukum dengan konsultan yang berpengalaman. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita akan ngebahas tentang topik yang selalu ditanya nih Bu dan Ustadz ya, di fitur Tanya Ustadz dalam platform Cari Ustadz, yaitu tentang hak berpendapat di keluarga. Baik, langsung saja kita ke Ustadz nih Ustadz. Bagaimana tuntutan Islam dalam komunikasi kepada anak dan juga orang tua? Silahkan. Ya, terima kasih Mas Dery. Dalam Islam ada kaidah penting yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada kita ya, bahwa Rasul jelas-jelas mengatakan bukan bagian dari kita, dari umat Islam, orang yang tidak menyayangi anak kecil dan orang yang tidak menghormati haknya orang tua. Orang tua bukan hanya bapak dan ibu kita ya, tapi orang yang sudah lebih tua dari kita. Nah, ini menjadi dasar komunikasi kita dalam keluarga. Nah, sehingga tidak jarang kita temukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara dengan anak-anak, baik itu cucu beliau Hasan dan Husain maupun kepada anak-anak yang lain, itu beliau menurunkan diri istilahnya ya, baik secara fisik membungkukkan diri, mendekat gitu ya. Itu kan bentuk komunikasi kepada anak, kita turun untuk levelnya sejajar dengan anak. Itu secara fisik pun bahkan tidak jarang sampai menundukkan badan gitu ya. Di lain itu, selain secara fisik juga kita berlaku seolah-olah kita ini anak-anak, ikut lari-lari, ikut bercanda gitu ya. Itu kan komunikasi yang dianjurkan untuk level anak-anak. Nah, sehingga dalam keluarga pun saya kira orang tua harus pandai-pandai begitu juga gitu ya. Ketika anaknya memang sukanya jalan-jalan, ya orang tua ayo jalan-jalan gitu. Sukanya lari-lari, ayo lari-lari. Turun, istilahnya kita turun, jangan mentang-mentang kita orang tua capek gimana gitu. Enggak, karena memang itu dasar yang Rasul katakan, kalau kita tidak lakukan itu nanti kita tidak termasuk orang yang tidak sayang kepada anak-anak gitu. Nah, sebaliknya hak anak kepada orang yang lebih tua itu tadi bukan bagian dari kami kalau ada anak kecil atau orang yang lebih muda tidak menghormati orang yang lebih tua. Jadi saya kira dua ini udah sangat seimbang gitu ya. Kan kadang-kadang anak kalau masih kecil oke, taat sama orang tua. Tapi begitu sudah SMA, sudah kuliah, itu kadang-kadang merasa lebih tahu dari mulai lebih tahu, iya lebih tahu dari bapak ibunya. Karena baru dapat ilmu, wawasannya baru terbuka, dikira bapaknya nggak tahu apa-apa gitu, akhirnya dilawan. Nah, itu juga saya kira posisi itu melawan orang tua itu tidak benar gitu. Nah, komunikasi harus dua arah ya, dari anak ke orang tua, dari orang tua ke anak, begitu tuntunan dari Rasul saya kira ya. Baik, jadi harus balance ya. Balance, jadi baik dari orang tua dan juga untuk anak itu sendiri. Tapi kalau misalkan anak ini sebenarnya ya, untuk pertanyaan ini untuk Ibu Ade nih,
diperbolehkan tidak sih berpendapat dalam keluarga? Ya, jadi kalau dalam hukum itu dibedakan nih anak, definisi usia anak atau anak-anaknya orang tua gitu ya. Kalau anak, jadi kewajibannya ada 2. Jadi hak dan kewajibannya ya. Kalau definisi anak itu 0 sampai 18 tahun. Maka dia dibedakan dengan yang usianya sudah di atas 18 tahun. Nah, hak berpendapat. Hak berpendapat itu adalah hak asasi. Artinya hak yang diberikan Tuhan kepada ciptaannya gitu, kepada manusia. Maka anak sebagai ciptaannya juga punya hak berpendapat. Tapi bagaimana dulu gitu ya? Kalau dia berpendapat kepada keluarganya, maka itu adalah diskusi keluarga gitu ya, kepada orang tuanya. Nah, tapi ketika dia berpendapat di muka umum, maka ketika dia usianya masih definisi anak di bawah 18 tahun, itu belum bisa ada konsekuensi hukumnya. Jadi belum berlaku, maka hak dan kewajiban dia masih diwakili oleh orang tuanya gitu. Tapi begitu dia sudah 21 tahun, dia boleh tuh mulai tanda tangan sendiri gitu ya. Nggak usah lagi orang tua ke sekolah gitu ya, atau dia bisa ke dokter sendiri. Nah, itu semua dia sudah punya konsekuensi. Tapi kalau konsekuensi pidana di umur 18 tahun, kalau dia nyetirnya udah nabrak orang, hukumannya udah hukuman orang dewasa, orang tua sudah tidak bisa mewakili. Nah, jadi untuk berpendapat itu seperti itu. Jadi untuk antara orang tua dia boleh menyatakan pendapatnya, tapi untuk keluar umum maka dia masih harus diwakili oleh orang tuanya. Jadi didiskusikan saja ya, maksudnya dengan orang tua dan juga anak ya, misalkan mau berpendapat. Karena ada jenjang-jenjang mau umur. daftar sekolah gitu kan, yang dia ngomong sama orang tuanya mau masuk SMA mana, tapi yang daftar belum bisa sendiri, masih harus orang Ya, orang tua, ada tanda tangan orang tua ya. Ya. Oh, ini saya udah 18 tahun, mungkin udah kelamaan ini kayaknya nih, nggak naik-naik gitu. Kan udah 18 ya Bu gitu. Baik, selanjutnya ini untuk pertanyaan untuk Ustadz ya. Ustadz, ini apakah Islam menganjurkan relasi yang egaliter dalam keluarga? Ya, sangat. Walaupun nanti makna egaliter itu tidak berarti sejajar persis ya, tetapi bahwa ada hak anak yang disejajarkan dengan orang tua itu ada. Dulu contohnya begini, dalam zaman Rasul ini. Rasul kan biasa ketika berkumpul dengan orang-orang gitu, kalau ada makanan minuman dibagi gitu ya. Nah, suatu waktu Rasul itu mendapat susu duluan, segelas susu. Di sebelah kanan beliau ini anak kecil. Saya memang riwayatnya umurnya berapa, apakah sudah 18 atau belum? Tidak. Tapi yang jelas definisinya masih kecil. Nah, di sini ada orang dewasa semua. Nah, Rasul kan ada dua dilema lah. Seharusnya beliau memulai dari sebelah kanan, tapi sebelah kanan ini anak kecil. Kalau yang orang dewasa sebelah kiri. Jadi kalau memulai dari kiri kan Rasul salah juga, karena harusnya kanan duluan. Mau mulai dari kanan anak kecil, nanti yang tua tersinggung gitu. Akhirnya beliau sangat bijak, beliau nanya kepada si anak, boleh nggak saya ngasih susu ini ke orang tua duluan yang di sebelah kiri saya? Anak itu bilang, enggak, kan saya sebelah kanan. Akhirnya dikasih. Akhirnya sama Rasul dikasih ke anak kecil duluan. Nah, ini kan contoh komunikasi yang jelas sekali ya, mensejajarkan anak dengan orang-orang yang tua-tua tadi. Ya, di keluarga saya kira juga begitu gitu. Selama ini kan dia merasa punya hak, kan saya sebelah kanan gitu. Walaupun yang ada orang tua tapi kan sebelah kiri. Akhirnya Rasul mendengar pendapat anak itu. Didahulukanlah memberi susu ke anak yang sebelah kanan itu, walaupun ada orang tua tadi. Orang tuanya komplain nggak? Enggak. Oh, nggak habis-habis nih. Nah, jadi ini saya duluan seperti itu ya. Baik, jadi hanya poin pentingnya adalah kita komunikasi ya. Komunikasi. Antara yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Diminta pendapatnya dulu. Jangan mentang-mentang ini tua dan Rasul punya kuasa langsung kasih. Tapi enggak, Rasul tanya dulu gitu. Boleh enggak nih saya kasih ke orang tua? Iya. Dan ketika anak itu bilang enggak boleh, Rasul enggak ngasih ke sini, ya? ngasihnya ke Oke, bukan mengikuti karena anak kecil itu ya, bukan, tapi memang komunikasi ada hak. Yes, betul. Gitu. Baik, menarik sekali ya. Lanjut lagi nih untuk pertanyaan selanjutnya. Kepada Ibu Ade nih, mungkinkah seorang anak melaporkan orang tua yang tidak memberi hak untuk berpendapat? Nah, itu kembali lagi tuh. Pokoknya karena dia punya hak gitu ya, karena hak itu setiap manusia itu selalu punya hak, dia punya hak untuk melaporkan. Tapi hukum itu selalu
mengutamakan upaya perdamaian. Jadi upaya perdamaian ini upaya hukum juga. Banyak yang mengira kok damai sih, kok nggak ditindak secara hukum, padahal upaya di luar hukum itu upaya hukum juga. Netizen itu biasanya Iya. yang rese. Gitu ya biasanya Iya. mediasi gitu ya, kita kenal dengan mediasi, negosiasi, itu juga upaya hukum gitu. Jadi itu memang bisa dilaporkan, tapi yang dilaporkan ke aparat penegak hukum itu kan disebut jalan pidana, hukum pidana. Nah, pendapat hukum itu adalah, hukum pidana itu adalah jalan terakhir ketika upaya-upaya hukum lainnya tidak bisa lagi diupayakan dan dilalui, tidak menemukan hasil, musyawarah mufakat nggak bisa gitu ya, maka boleh dia melaporkan pidana gitu ya ke aparat penegak hukum. Oke, baik. Jadi memang ada rule and regulation yang memang harus diturutin dan juga ditaati ya. Jadi tidak Misalnya nih orang apa tuh? tuanya dia mau sekolah ke luar negeri nggak boleh, udah deh kawin aja. Nah, itu kan hak asasinya dilanggar. Iya, Hak asasi iya. dia untuk mendapatkan pendidikan dilanggar, maka dia berhak untuk membela haknya. Jadi poinnya hanya komunikasi aja. Komunikasi. Menikah dulu baru ke sana gitu ya. Jadi dua-duanya dapat Dia ya. dapat. Baik nih Ustadz, pertanyaan terakhir nih ya. Sikap apa yang perlu diambil ketika berselisih pendapat dalam keluarga? Ya, terima kasih. Yang pertama kita pegang prinsip pokoknya dulu ya, bahwa dalam keluarga itu ada pemimpin dan pemimpin itu adalah ayah. Gitu. Jadi sebab kalau umpamanya berbeda pendapat dan tidak ada yang memutuskan, itu bisa semuanya berjalan sendiri-sendiri gitu. Nah artinya ketika kita sudah beda pendapat lalu kita musyawarahkan belum ketemu titik yang kesamaannya, ya kita kembalikan kepada ayah sebagai pemimpin gitu, sebagai bapak ya. Nanti bapak tentu dengan kebijakannya mengambil jalan yang terbaik untuk keluarga. Walaupun jalan terbaik yang diambil ayah mungkin tidak 100% sesuai dengan kemauan anak, atau ketika masalahnya berkaitan dengan ibu ya tidak harus selalu sesuai ya. Yang penting setelah dimusyawarahkan dan tidak ketemu titik kesamaannya ya kembalikan kepada orang pemimpin gitu, kepada ayah dalam hal ini gitu. Karena kalau tidak ya tentu nanti yang terjadi kekacauan. Ini jalan sesuai kemauannya, yang ini begini, yang ini begini gitu. Saya kira itu poin pentingnya. Jadi ada pakem-pakemnya ya, ada posisi-posisinya ya Ustadz ya. Kalau memang tidak ada hasil dari musyawarah tersebut ya memang balikin lagi ke pemimpinnya ya. Baik, terima kasih Ustadz sudah berikan paparan, dan juga Mbak Ade. Juga kesimpulannya pada hari ini adalah kita harus selalu menjaga hati dan juga menjaga jari ya. Balik lagi. Iya, balik lagi ke situ ya. Karena yang para netizen mungkin punya pendapat ataupun punya pandangan, bolehlah kita juga berpendapat, tapi harus tahu juga bagaimana tambahannya apa itu. Secara hukum, Aha. kalau misalnya anaknya sudah dewasa nanti dan orang tuanya sudah tua, dalam usia tua gitu ya, geriatri ya, di antara 60 ke atas pensiun lah, itu kewajiban berbalik kepada anak. Jadi anak harus menjaga orang tua, dan itu dihukum diatur. Diatur, baik. Jadi memang ada Kok jadi pengen nambah juga? Boleh silakan. Diperbolehkan. Soal mengadukan orang tua gitu ya. Kadang-kadang kan memang kita harus dari dua sisi memandangnya. Secara etika sebetulnya masa sih ada anak yang melaporkan orang tuanya. Tapi dalam keadaan tertentu yang umpamanya orang tua sudah sangat katakanlah tidak bisa ditoleransi lagi sikapnya, itu anak boleh mengadukan. Dulu ada kekerasan dalam rumah tangga. Dulu ada zaman Umar radhiyallahu an ya, khalifah setelah Abu Bakar, itu orang tua mengadukan kepada Umar. Ini anak saya enggak berbakti kepada orang tuanya, nakal lah begini. Kata Umar, tunggu dulu, mana anakmu? Saya dipanggil dulu. Benar kata bapakmu begini. Benar begini. Tapi ada tapinya, kata anak itu. Saya juga enggak mendapat hak saya. Saya tidak pernah diajarin belajar Quran, belajar ngaji, belajar sholat. Saya enggak diajarin sama orang tua saya. Lalu Umar yang mengatakan, bukan anakmu yang durhaka, kamu yang durhaka sama anak kamu. Nah, gitu. Jadi sebetulnya kan itu hak, anak itu diberikan hak untuk melapor dan mengungkapkan perasaannya terhadap orang tua kepada pemimpin, dalam hal ini Umar gitu kan. Ya, jadi harus ada keberanian juga ya. Betul. Untuk hak dari anak itu sendiri, Betul. hak bagi untuk orang tua itu sendiri. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk paparannya Ustadz Arifin dan juga Mbak Ade, dan teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk episode-episode selanjutnya di Ruang Tengah yang akan membahas topik yang seru lainnya.
Baiklah, saya Dery Sarian pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.